Martin Paes tunda debut aturan ALC janggal. 5 Vietnam terseret kasus narkoba. Alasan Marcelino bakal moncer di Oxford United. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aturan ALC janggal, Martin Paes tunda debut. Kiper keturunan Martin Paes kembali mengundang perhatian pecinta sepak bola tanah air usai dikabarkan batal debut di laga kontra Arab Saudi. Hal itu bermula ketika anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan penyebab Martin Paes harus menunda debut lantaran batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Arab Saudi sudah ditutup, yakni pada 5 Agustus lalu. Sedangkan proses sidang CAS baru selesai pada 18 Agustus. Menariknya peraturan ini berbeda untuk laga kedua hingga ke-10 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana batas pendaftaran pemain 7 hari sebelum pertandingan digelar, sehingga Paes bisa diikutkan di laga melawan Australia. Duel Timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang digelar pada 10 September nanti pun akan jadi debut Martin Paes. Nasib Paes sendiri memang tak semujur Tom Haye dan Kelvin Verdong. Ya, kedua pemain ini tidak harus menunggu lama untuk laga debutnya. Tom Haye sendiri resmi menjadi status WNI pada 19 Maret 2024, dan hanya sepekan setelah itu ia melakoni laga debut bersama skuad Merah Putih. Tepatnya saat melawan Timnas Vietnam di Stadion Maidin 26 Maret 2024. Sementara Kelvin Verdong mendapatkan status WNI pada 5 Juni lalu. Laga debutnya pun hanya berjarak 1 pekan. Setelah itu, tepatnya pada 11 Juni 2024, melawan Timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal itu tentu berbeda dengan yang dialami Martin Paes. Namun ALC mungkin memiliki peraturan tersendiri untuk laga pertama fase grup kualifikasi, seperti yang dikatakan oleh Arya Sinulinga. Alasan Marcelino bakal bocer di Oxford United. Pertama, keyakinan sang pelatih. Pujian setinggi langit dilontarkan Des Buckingham selaku pelatih Oxford United soal talenta yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand. Menurutnya, Oxford United beruntung mendapatkan pemain yang memiliki modal besar untuk bisa berkembang. Des Buckingham menilai Marcelino telah menjadi pusat perhatian di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, Marcelino sudah tampil di kancah internasional sejak usia 17 tahun. Bahkan, ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol bagi Timnas Indonesia, yakni di usianya 17 tahun 9 bulan 15 hari. Tak hanya itu saja, Marcelino juga memegang status sebagai pencetak gol termuda Timnas Indonesia di ajang Piala Asia, yakni pada usia 19 tahun 4 bulan dan 6 hari. Kedua, pengalaman internasional menjanjikan. Keyakinan yang sama pun diungkapkan Kepala Operasi Sepak Bola Oxford United, yakni Ed Waldern, yang menyoroti pengalaman bermain di Marcelino di Eropa. Selama 1,5 musim bersama KMS Kadense di kasta kedua Liga Belgia, Marcelino dianggap sebagai pemain muda yang cukup menjanjikan. Status Marcelino Ferdinand sebagai salah satu talenta muda terbaik di dunia juga pernah diakui oleh media asal Inggris The Guardian. Dalam artikel berjuluk Next Generation 2021, 60 of the Best Young Talents in World Football, Marcelino menjadi salah satu pemain yang dimasukkan The Guardian dalam list tersebut. Tak tanggung-tanggung, Marcelino bersanding dengan nama-nama seperti Savinho dari Manchester City, Romeo Lavia dari Chelsea, Gavi dari Barcelona, dan Youssoufa Moukoko dari Borussia Dortmund. Ketiga, andalan Timnas Indonesia. Talenta yang dimiliki Marcelino sejak usia muda membuatnya menjadi andalan Timnas Indonesia. Tak hanya di level senior,
Ia juga menjadi andalan di level kelompok umur. Marcelino telah tampil di timnas Indonesia sejak usia 14 tahun di ajang Piala AFF U15 2019 dan berlanjut ke timnas U23 pada 2021. Timnas U19, U20, dan senior pada 2022. Di timnas senior sendiri, ia menjadi salah satu pemain dengan caps terbanyak di era Sintayong, yakni dengan total 23 penampilan dan sumbangkan 3 buah gol. Timnas Indonesia berkembang, Vietnam terseret kasus narkoba. Kabar menarik datang dari sepak bola Vietnam sempat dibuat heboh pada awal Mei 2024 kemarin. Saat itu ada 5 bintang sepak bola mereka yang digerebek oleh polisi. 5 pesepak bola itu diketahui sedang melakukan pesta narkoba di sebuah hotel di Vietnam. Media lokal Vietnam The Top 24/7 belum lama ini pun mengungkapkan 5 pemain itu telah menjalani persidangan. Identitas 5 pemain itu adalah Duong Quang Tuan, Din Tan Trung, Nguyen Trung Hoc, Nguyen Van Truong, dan Nguyen Ngoc Tang. Menurut laporan The Top 24/7, Pengadilan Kota Ha Tin mulai mengungkap beberapa fakta menarik, yakni mengenai kasus penyalahgunaan narkoba oleh pemain sepak bola Vietnam itu. Secara khusus, Din Tan Truong, Duong Quang Tuan, Nguyen Trung Hoc, Nguyen Ngoc Tang, dan Nguyen Van Truong mengorganisir satu nama lain. Mereka juga membawa 5 gadis untuk menggunakan narkoba secara ilegal di mana Din Tan Truong sebagai dalang utama. Nama-nama yang terlibat kasus narkoba tersebut bukan nama sembarangan. Misalnya Din Tan Truong, ia adalah pemilik gelar pemain terbaik Vietnam 2017. Nguyen Ngoc Tang selama ini menjadi langganan timnas Vietnam kelompok umur. Bahkan ia sempat bermain di Piala Asia U23 2024 kemarin. Sementara Nguyen Van Truong bahkan sudah mendapatkan beberapa caps di timnas Vietnam senior. Tentu hal tersebut menjadi tamparan keras bagi sepak bola Vietnam yang kerap merendahkan Indonesia. Di saat tim Merah Putih berkembang pesat menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, publik Nguyen malah tersandung kasus memalukan.